Detektif baik datang memeriksa kediaman Hyowon. Ia memeriksa ruang kerja Direktur Han. Nyonya Yang datang dan meminta detektif itu pergi. Ia merasa detektif itu membuat keributan hanya karena Suster Emma. Ia bertanya mengapa detektif itu tidak mencurigai Suster Emma berbohong, karena selama ini Suster Emma berkomunikasi diam-diam dengan Ji-yong. Suster Emma berhubungan dekat dengan ibu kandung Ji-yong. Saat keluar, detektif baik bertemu dengan detektif Wang. Detektif baik mengajaknya pergi ke Gwangun. Ia ingin melihat dokumen kasus Suchang. So-hyun melihat berita di TV mengenai kematian Ji-yong. TV memberitakan bahwa Ji-yong meninggal karena serangan jantung. Namun ada seorang saksi saat kejadian itu melihat Ji-yong berlumur darah, sehingga polisi melakukan investigasi. Di kepolisian Gwangun, detektif baik berkata saksi mengatakan Ji-yong dibunuh karena ia melihat darah bercecer di lantai. Dan saat ia kembali, orang yang tergeletak di samping Ji-yong serta senjatanya menghilang. Kasus ini sulit dipecahkan karena TKP bersih. Mereka pun larut dalam diskusi. 4 hari sebelum pembunuhan, Seong Tae mempersilakan Ji-yong masuk ke ruang bawah tanah dengan pintu rahasia. Seong Tae lalu mengunci Ji-yong dalam ruangan itu. Setelah itu Seong Tae pergi dan membuka kotak berisi kalung berlian biru. Ia teringat saat Jin Ho mengiming-iminginya dengan uang 20 miliar jika bersedia membunuh Ji-yong. Seong Tae lalu pergi dan membuka kembali pintu itu. Direktur Han mengatakan pada Ji-yong bahwa mulai hari itu ia berencana untuk menjadi ayah Ji-yong yang sebenarnya. Ia mengatakan, jika Ji-yong melakukan kesalahan, segeralah kembali. Ia meminta Ji-yong meninggalkan semuanya dan membersihkan dirinya. Ji-yong mengatakan ia tak bisa melakukan itu. Ji-yong meminta Kyung Hye pergi ke rumah sakit, dan meminta resep obat yang paling kuat. Ia memberi Kyung Hye uang. Hiso membawa Suster Emma melihat Hyondong di rumah sakit. Ia menceritakan hobi Ji-yong yang suka mengadu dua pria untuk saling pukul dalam satu tempat. Hyondong hampir mati karena bertarung dengan kakaknya, dan kakaknya terbunuh beberapa hari lalu karena ingin membuka kejelekan Ji-yong ke media. Dan sekarang Ji-yong sedang mencari Hyondong. Hiso meminta Suster Emma memilih, memberitahu Ji-yong keberadaan Hyondong, atau membujuk Ji-yong untuk mengakui kesalahan dan menyerahkan diri. Saat detektif baik bertanya pada Hye Jin mengatakan bahwa ia dan Hiso ingin memberi kesempatan pada Ji-yong agar tidak jatuh lebih dalam lagi, karena Ji-yong adalah ayah Hajun. Hye Jin mengatakan ia melihat Ji-yong terakhir kali saat Ji-yong mendatangi Hajun di kamarnya. Saat itu ia mendengar Ji-yong mengatakan Hajun adalah anak yang hebat. Setelah urusannya selesai, Ji-yong mengatakan akan sering mengunjungi Hajun di luar negeri. Hajun lalu memeluk Ji-yong dan mengatakan ia menyayangi Ji-yong. Suster Emma datang menemui Ji-yong. Ia berusaha menyadarkan Ji-yong. Namun Ji-yong tidak mau. Ia malah meminta Suster Emma menghentikan Hiso yang ingin menjatuhkannya. Ia lalu mengusir Suster Emma. So-hyun menelepon seseorang meminta agar rapat pemegang saham dipersiapkan seperti rapat biasa agar direksi tidak curiga. 3 hari sebelum pembunuhan, Jin Ho menerima telepon dari detektif Wang yang mengatakan bahwa Cho Beom-gu, tersangka utama pembunuh Suchang, telah tertangkap. Beom-gu teringat saat Ji-yong mengatakan untuk tidak menyebut nama Ji-yong jika ia tertangkap. Dan ia pun tidak membawa nama Ji-yong. Ia hanya mengatakan ia benci pada Suchang. Ji-yong menerima telepon bahwa pelantikannya sebagai direktur ditunda, dan ia resah sejak saat itu. 1 hari sebelum pembunuhan, Seong Tae melihat kalung berlian biru. Ia terlihat gelisah. Pada hari pembunuhan, Su Hyuk dan Yu Yeon bertunangan. Jin Ho menerima telepon, lalu ia pergi menjauhi keramaian. Seong Tae membisikkan sesuatu kepada Ji-yong. Lalu Ji-yong pun pergi meninggalkan acara diikuti Seong Tae dari belakang. 10 hari setelah pembunuhan, saat makan bersama, Hiso mengatakan sebaiknya Hajun pergi bersama Hye Jin, karena Hye Jin yang melahirkannya. Keluarga kandung yang dimiliki Hajun hanya Ji-yong dan Hye Jin. Hajun tak seharusnya ada di Hyowon. Ia lalu mengatakan bahwa ia juga akan keluar dari Hyowon. Direktur Han lalu mengatakan Hiso harus membesarkan Hajun di Hyowon, dan ia akan mengusir guru les itu. So-hyun mengatakan sebaiknya Hiso fokus mengembalikan ingatan. Hiso mengatakan ia takut ingatannya pulih. Ia mengatakan entah apa yang dilihatnya malam itu hingga membuatnya kaget dan sampai hilang ingatan. Hiso mendengarkan Hajun dan Hye Jin berbicara.
Hajun menangis karena Hiso tak mengingatnya lagi, dan ayahnya pun tidak ada. Hyejin memeluk Hajun dan mengatakan bahwa ia ada untuk Hajun. Jinho menjenguk suami Jinhee di rumah sakit. Suami Jinhee mengatakan ia kasihan pada Jiong. Hiso menemui Suster Emma. Ia mengatakan ia menghabiskan waktu 1 hari penuh untuk membaca seluruh pesannya dengan suster di ponsel. Pesan terakhir yang dikirimnya pada Suster Emma adalah meminta Suster Emma mengatakan apa yang terjadi setelah Suster Emma menemui Jiong. Suster Emma lalu bercerita bahwa ia hanya bisa melihat Jiong tumbuh dari jauh. Ia pikir Jiong hidup dengan baik di Hyowon. Ia tak tahu Jiong sangat terluka selama di sana. Jiong pernah bercerita padanya bahwa ibunya tidak menyukainya dan mengatakan bahwa ia mirip ayahnya. Jiong tak bisa bercerita pada siapapun karena yang dimilikinya di sana hanya ibunya tersebut. Jiong juga mengatakan ia membuat banyak kejahatan tanpa sepengetahuan orang lain. Sejak saat itu, Suster Emma selalu ada di sisinya karena takut Jiong akan menjadi lebih buruk lagi. Ia juga selalu berdoa untuk Jiong. Hingga akhirnya ia bertemu Hiso. Hiso lalu bertanya, mengapa Suster Emma tidak melapor pada polisi saat melihat Hiso berdiri di tangga saat kematian Jiong. Suster Emma berkata, awalnya ia mencurigai Hiso. Sampai akhirnya ia tahu bahwa Hiso kehilangan ingatan, ia teringat ada 1 orang lagi di sana saat itu. Mungkin saja Hiso juga salah satu korban. Nyonya Yang mengatakan ia tak nyaman ada polisi di rumahnya. Jinhee lalu bertanya apakah Nyonya Yang tahu sesuatu. Nyonya Yang lalu berkata bahwa seseorang pasti telah membunuh Jiong. Nyonya Yang teringat saat menopang Direktur Han, ia melihat tangan So Hyun berdarah. Kyung Hye berbicara pada kepala pelayan Jo. Ia bertanya kemana Seong Tae pergi. Kyung Hye lalu berpikir apakah mungkin Seong Tae yang membunuh Jiong. Kepala pelayan Jo pun berpikiran sama. Ia mengatakan tak bisa percaya pada siapapun di rumah itu lagi. Hyejin mengatakan agar ingatan Hiso cepat pulih, karena banyak hal yang harus mereka lakukan. Detektif Baik mencari informasi data Hiso dari internet. Ia melihat artikel tentang film Night of Memory, di mana Hiso berperan menjadi orang yang lupa ingatan. Namun film tersebut tidak dirilis karena pemeran pria terkena skandal. Detektif itu lalu menelepon untuk memeriksa rekam medis Hiso, apakah benar-benar amnesia. Ia curiga Hiso hanya berakting. Hyejin dan Hajun datang ke rumah Hiso. Hajun menangis dan minta dibuatkan mie, seperti yang ia dan Hiso lakukan dulu di rumah itu. Direktur Han mempercayakan perusahaan pada So Hyun. Ia juga meminta So Hyun untuk membakar semua barang-barang Kim Mi-ja di ruang bawah tanah, dan meletakkan abunya di samping makam Jiong. So Hyun mengajak Hiso ke lelang barang seni. Hiso mengatakan tak bisa, karena sudah ada janji dengan teman-teman artisnya. Sesaat kemudian ia menerima telepon dari detektif Baik. Selesai bertelepon, So Hyun lalu mengatakan pada Hiso bahwa mereka sangat keras. Jinhee menemui suaminya yang sedang terapi, dan mengatakan akan menceraikannya sesuai keinginan suaminya dari dulu. Suaminya lalu mengatakan Jinhee tidak boleh begitu saat keadaan suaminya sakit. Detektif Baik menemui So Hyun. Matanya memperhatikan ke arah tangan So Hyun yang terluka. Ia lalu bertanya apakah benar Hiso kehilangan ingatannya. Dan ia juga bertanya kira-kira siapa orang di samping Jiong yang menghilang setelah Suster Emma kembali dari meminta bantuan. Ia lalu izin melihat tangan So Hyun. Belum keluar sepatah kata pun dari So Hyun, tiba-tiba detektif itu menerima telepon dari detektif Wang yang mengatakan bahwa Hiso mengalami patah tulang rusuk dan retak di panggul. Kepalanya luka parah sehingga harus dipindai MRI. Ada catatan medisnya di hari kejadian. 2 hari setelah kejadian, ia diperiksa oleh ahli ortopedi. Orang yang tergeletak bersama Jiong adalah Hiso. So Hyun memperlihatkan tangannya dan mengatakan jarinya terluka saat memindahkan patung yang dipamerkan di museum seni miliknya. Detektif itu lalu berkata bahwa orang yang tergeletak di samping Jiong adalah Hiso, sehingga kemungkinan Hiso hilang ingatan adalah mungkin. So Hyun lalu bertanya, jika begitu, siapa yang berdiri di tangga? Detektif Baik lalu izin masuk untuk memeriksa. Detektif Baik bertanya pada Hyejin, siapa yang membawa Hiso ke rumah sakit saat kejadian tersebut. Polisi tidak tahu karena kamera dashboard mobil Hiso mati saat itu. Kamera pengawas rumah sakit menunjukkan Hiso sendirian dengan kondisi terluka parah tanpa wali. Detektif Baik merasa aneh Hiso pergi ke IGD biasa padahal keluarganya punya dokter pribadi. Hyejin menjawab ia tidak tahu.
Ia mengatakan saat kejadian, ia bersama Hajun berada di Boston. Detektif Wang mencari informasi dengan siapa Hiso datang ke rumah sakit dengan kamera dashboard mobil sekitar. Namun karena videonya kurang jelas, wajah orang tersebut tidak terlihat. Video itu harus diedit terlebih dahulu agar lebih jelas. Detektif Baik berpikir bahwa Seong Tae adalah kunci dari kasus ini. Namun mereka tidak bisa menghubungi Seong Tae karena sedang berada di luar negeri. Detektif Baik ingin menanyakan sesuatu pada Hajun. Lalu ia dan Hiso pergi menjemput Hajun di tempat les. Saat akan menyeberang, Hajun hampir ditabrak truk. Spontan Hiso berlari menyelamatkan Hajun dan berkata bahwa ia sudah sering mengatakan agar Hajun hati-hati. Hajun lalu memeluk Hiso. Detektif Wang mengecek video kamera dashboard mobil yang telah diperjelas. Ia terkejut melihat video itu. Ia lalu menelepon Detektif Baik, mengatakan bahwa catatan imigrasi Hye Jin telah diperiksa, dan Hye Jin memang benar berada di Amerika saat kejadian. Akan tetapi, nama guru les di dokumen kasus adalah Jak Kyong. Detektif Wang pun mengirim pada Detektif Baik wajah orang yang membawa Hiso ke rumah sakit, yaitu So Hyun.